Dan yang saya bingung adalah kenapa Pak Nandar suka sekali menggunakan buku-buku atau menggunakan tokoh-tokoh kekristenan yang bidat. Buku-buku yang ditolak, yang jelas-jelas tidak memiliki dasar, ya, dan sudah dilakukan penelitian juga tidak cocok sama sekali. Lalu kenapa itu digunakan untuk membenarkan statement atau asumsi Anda mengenai ajaran kekristenan? Menurut saya itu tidak patut. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon, kami akan kembali sama-sama berdiskusi mengenai sebuah video yang kami temukan dari channel YouTube yang bernama Kristolog Muslim Sidoarjo. Nah, di dalam video tersebut, Bapak Ibu Saudara, Nandar sedang berdiskusi dengan seorang Kristen dan mereka sedang tanya jawab, Bapak Ibu Saudara, dan hal yang mereka bahas di dalam video tersebut adalah tentang penyaliban Yesus benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan berdiskusi dengan Gideon pada hari ini terkait hal apa saja yang mereka bicarakan dalam video tersebut. Halo bro. Iya bro. Hari ini kita akan berbicara saya akan bertanya tentang penyaliban Yesus, bro. Di dalam beberapa pertanyaan ini, mereka atau Nandar di sini, dia mengutip beberapa buku yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu benar-benar tidak terjadi. Nah, pertanyaan yang pertama, bro. Nandar mengutip dari buku yang berjudul Menguak Injil Rahasia. Di situ dituliskan tentang seseorang yang bernama Basilides yang merupakan seorang pengajar di Alexandria. Dia hidup pada abad pertama sebelum Alkitab ada. Dia menyatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene, bro. Dan Nandar juga menyatakan bahwa Yesus tuh berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon ketika Simon membantu Yesus untuk memikul salibnya. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Iya. Oke. Ada yang tahu kenapa Pak Nandar ini menggunakan tokoh Basilides? Kalau Pak Nandar adalah seorang ahli kristolog, ya, tentunya beliau harusnya tahu bahwa Basilides adalah tokoh seorang bidat. Apa itu bidat? Bidat itu adalah seorang yang menyimpang dari keyakinan dan mengajarkan sesuatu yang palsu atau tidak sesuai sama sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Jadi sekarang gini, kita sampai di titik ini dulu. Dasarnya aja. Orang kalau sudah bidah, orang kalau sudah sesat, bisa nggak dipakai pernyataannya? Bisa nggak dipercaya statementnya? Gak bisa. Sebenarnya itu saja sudah menjawab, kan? Iya. Seorang bidah tidak bisa digunakan statementnya. Untuk urusan Alkitab ada lebih lamban atau lebih lama daripada tulisan Basilides, Anda perlu tahu bahwa kanonisasinya Alkitab itu memang abad ke-4. Namun tulisan-tulisan itu bukannya tidak ada atau baru muncul abad 4. Tulisan-tulisan Injil Sinoptik dan para surat-surat Paulus dan sampai Wahyu tulisan Yohanes itu sudah diradiokarbon umurnya sekitar 45 Masehi sampai 90 Masehi. Di bawah 100 tahun. Dekat sekali dengan Yesus. Basilides kapan? Abad 2.
Jadi siapa yang mengatakan bahwa Alkitab lebih lama? Tidak. Isinya itu sudah ada dari abad mula-mula. Lalu inisiatif kanonisasi itu akhirnya dilakukan oleh Bapak Gereja mula-mula. Paham ya? Jadi sampai situ. Nah, untuk Yesus dikelabui, itu kan statement dari seorang tokoh bidah ini. Apa itu Basiledes? Basiledes ini menggunakan dua faham. Yang pertama adalah gnostik Kristen, yang memang sudah ada dari abad pertama. Gnostik kekristenan, yang dimana Rasul Petrus sendiri melawan itu, Rasul Yohanes sendiri melawan itu. Gnostik kekristenan. Dan banyak statement-statement beliau yang bukan hanya gnostik, tapi doketisme. Doketisme juga. Jadi ini adalah bidah. Nah, terus seseorang yang bidah dipakai statementnya. Dan dianggap itu kebenaran. Jadi bagi saya, seorang Kristen itu harus hati-hati, gitu ya. Ya mereka banyak mengambil tokoh-tokoh bidah kekristenan untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kalau kita sudah tahu dia bidat, statementnya nggak mungkin benar. Demikian, bro. Iya, bro. Pertanyaan kedua, bro. Tadi Nandar mengutip buku, sekarang dia mengutip ayat Alkitab untuk menguatkan pernyataannya bahwa bukan Yesus disalibkan. Itu dia mengutip dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Dan dia katakan bahwa jangankan disalibkan, Yesus terantuk batu saja, malaikat tuh akan menopang dia. Masa ketika Yesus mau dibunuh, masa malaikat biarkan saja? Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Iya. Yang bicara waktu pada saat mencobai, itu kan mencobai siapa? Mencobai Yesus. Siapa yang bicara itu? Siapa yang inisiatif suruh malaikat itu biar nolong Yesus? Iblis yang inisiatif. Ini sampai di titik ini dulu ya. Di Matius 4, iblislah sebenarnya yang otaknya suruh malaikat. Jadi dia suruh Yesus jatuhkan diri supaya malaikat itu datang nolongin. Ya. Tapi kalau Anda ahli kristolog, harusnya Anda memahami di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 saya akan bacakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Perhatikan ada sebuah kata diperintahkan. Sovereign atau kedaulatan di sini. Ada kedaulatan di sini ya. Kita baca ayat 12-nya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ayat ini siapa yang berhak menyuruh malaikat? Sovereignty siapa? Kedaulatan siapa yang berhak menyuruh malaikat? Kedaulatan Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat di Matius 4, yang suruh siapa? Iblis kan? Bukan sovereign of God. Bukan kedaulatannya Allah di situ. Tentu Allah banyak juga di dalam perjanjian baru, Allah memerintahkan untuk menolong orang-orang percaya melalui malaikat. Iya. Tapi itu berdasarkan perintah Allah dan ada tujuan kepentingan dari kekudusannya Tuhan. Kalau di Matius 4, Anda pakai itu sebagai statement, ya itu kan iblis yang nyobain. Ya bisa saja iblis menyuruh Yesus seperti itu. Tapi kembali sovereignty of God, memang Bapa menghendaki manusia diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kalau jatuh itu kan bukan kehendak Bapa itu. Nggak ada Bapa suruh, Yesus nanti kau kalau dicobai kau jatuhkan diri ya.
Itu kan artinya mencobai Tuhan Allah yang memang bukan perintah Allah. Itu mencoba untuk bergantung pada Tuhan, tapi bergantungnya itu tidak patut. Bergantungnya bukan pada apa perintah dan kedaulatan Allah. Itu coba-coba namanya. Dan itu jelas itu Yesus nggak lakukan. Nggak mungkin karena dia firman Allah, dia mencobai Bapa, nggak mungkin. Sehingga memang konteksnya preskriptif. Yang Tuhan, yang Bapa mau, itu adalah Sang firman Allah yang mengambil rupa manusia. Itu harus menyelesaikan suatu tugas itu. Gitu ya. Nah, maka kenapa Yesus mati dan salib? Ya karena memang itu tugasnya gitu. Jadi jangan pakai ayat itulah. Ya bro, demikian. Ya bro, pertanyaan berikutnya bro, kembali Nandar mengutip sebuah buku, yaitu judul bukunya adalah The Jesus Family Tomb. Dan dia menyatakan dari buku itu bahwa Yesus tidak terangkat ke langit, tapi dikuburkan karena para arkeolog tuh katanya menemukan tulang belulangnya Yesus. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Ya, thank you bro. Kemarin itu saya sempat observasi mengenai kabar berita tentang buku itu ya. Nah, buku itu lagi-lagi dipakai. Itu buku terbitan tahun 2007. Terbitan tahun 2007. Ya, bayangkan. Tahun 2007 itu diterbitkan dan membuat kontroversi yang sangat besar di dalam kekristenan. Nah, maka itu dari kontroversi yang besar itu akhirnya beberapa ahli linguistik atau bahasa, ya ahli bahasa, terus ahli dari arkeolog, teolog, dan para sarjana yang sudah memang bergelar berkapabilitas gitu ya, itu profesor, ada sekitar 16 orang yang melakukan penelitian itu dan mendatangi tempat itu. Mereka melihat fisik itu. Jadi katanya tulang itu, kuburan itu, bukan kuburan, tetapi tulang itu ada di dalam tanah dan dibungkus oleh kotak. Jadi di kotak itu ada nama-namanya. Ada Yesua, terus ada nama Yakobus yang diyakini saudara Yesus dan sebagainya tuh. Ada nama-nama itu. Jadi itu katanya satu keluarga Yesus tuh itu. Tapi setelah diteliti yang pertama diteliti adalah dari bahasa atau gaya linguistik. Apakah itu benar dituliskan seperti gaya bahasa pada abad pertama di mana Yesus meninggal? Ternyata tidak. Dari epigrafinya itu udah enggak. Udah ditolak. Di sisi arkeologi juga ditolak. Dan para sarjana juga mempertanyakan dua pengarang buku ini. Mereka tidak mempunyai bukti lanjut mengapa daerah itu dan mengapa cara menguburkan yang tidak pada umumnya, mereka juga tidak punya bukti. Tapi ini sudah terlanjur jadi buku. Maka sebenarnya kalau kita observasi, pasti kita akan tahu bahwa ini semua ditolak. Pernyataan atau buku, statement dari buku itu tuh ditolak. Karena tidak ada dasar, tidak ada kekuatan sama sekali. Dan yang saya bingung adalah kenapa Pak Nandar suka sekali menggunakan buku-buku atau menggunakan tokoh-tokoh kekristenan yang bidat. Buku-buku yang ditolak, yang jelas-jelas tidak memiliki dasar, ya, dan sudah dilakukan penelitian juga tidak cocok sama sekali. Lalu kenapa itu digunakan untuk
membenarkan statement atau asumsi Anda mengenai ajaran kekristenan. Menurut saya itu tidak patut. Demikian, Bro. Iya, Bro. Pertanyaan yang terakhir, Bro. Kemarin Nata mengutip sebuah ayat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Dan dia menyatakan bahwa ini konsep yang di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23 ini sama seperti yang Muhammad ajarkan. Jadi Yesus dan Muhammad tuh mengajarkan hal yang sama, yaitu setiap orang yang berbuat baik akan mendapatkan yang baik, berbuat jelek akan mendapatkan jelek, dan Nanda setuju akan hal ini, dan dia nyatakan bahwa harusnya seperti itu, bukan ujuk-ujuk percaya Yesus dan tebus dosa kemudian masuk surga gitu, Bro. Bagaimana, Bro, menanggapi pernyataan Nanda ini, Bro? Iya, pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya, mengapa semua manusia, ini saya bilang secara human being, ya, itu selalu harus diajarkan yang baik. Ada nggak orang tua yang mengajarkan, kamu harus bohong ya, kamu harus tidak boleh bohong ya? Pasti semua orang tua mengajarkan nggak boleh bohong ya, bohong itu nggak baik. Nggak boleh mencuri ya, mencuri itu nggak baik. Tidak boleh begini ya, tidak boleh kasar ya. Karena kasar itu tidak beradab. Harus punya sopan santun ya. Karena kalau nggak punya sopan santun, itu bukan cara sosial yang benar. Kenapa manusia itu harus diajarkan terus-menerus sesuatu yang baik? Ingat ya, posisinya hanya dua, nggak ada netral. Benar atau tidak benar. Baik atau tidak baik, itu hanya dua posisinya. Kalau kita perlu diajarkan selalu yang baik, berarti posisi kita di mana? Kalau bahasa kekristenannya adalah setiap manusia sudah berada di bawah kuasa dosa. Nggak usah diajarin dosa, bisa dosa. Nggak usah diajarin berzina, bisa berzina kan? Iya. Nggak usah diajarin sesuatu yang nggak patut, bisa lakukan sendiri. Tapi kenapa kebenaran atau kebaikan itu harus diajarkan? Karena posisi kita, karena status kita adalah di bawah kuasa dosa. Seseorang yang di bawah kuasa dosa tidak akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Allah. Karena dia dikuasai oleh dosa. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia dikuasai oleh pemikirannya sendiri. Dia dikuasai oleh kedagingannya. Maka di dalam kekristenan ada 3 fase terkenal untuk dalam keselamatan. Yang pertama adalah dibenarkan. Yaitu percaya kepada pengorbanan Kristus. Percaya kepada Sang Firman Allah. Sehingga posisi itu Tuhan menolong kamu keluar. Kamu dapat melihat kebenaran. Yang tadinya tidak dapat melihat kebenaran menjadi bisa melihat kebenaran. Sehingga ketika kamu melihat kebenaran, artinya kamu sudah ditolong keluar dari kuasa dosa. Sehingga kalau kamu ditolong keluar dari kuasa dosa, setelah itu apa? Setelah itu berjuang melawan kedagingan atau tubuh kita yang memang masih terikat atau bisa menerima rangsangan dosa. Tapi setelah kita sudah dikeluarkan dari kuasa dosa, kita mampu melihat kebenaran. Sehingga ada fase setelah dibenarkan, ada fase namanya dikuduskan atau sanctification. Sanctification itu setiap jemaat atau orang percaya kepada Yesus Kristus itu memiliki pengalaman pribadi masing-masing untuk melawan kedagingannya. Jadi ketika Paulus menuliskan tentang perbuatan-perbuatan, perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 22. Dikatakan bahwa buah roh itu adalah buah yang seharusnya dihasilkan dari orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang sudah berada Roh Kudus di dalamnya. Itu kontras dengan ayat atasnya, ayat 19 sampai sebelum 22.
Yang dimana itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam kuasa dosa. Maka itu di dalam ayat 21 ada sebuah kata, barang siapa melakukan. Ini paham ya? Barang siapa melakukan. Di dalam kata melakukan itu, grammarnya adalah present participle aktif. Artinya apa? Present itu tinggal di dalam dosa. Ingat sekali lagi bahwa fase pertama adalah dibenarkan, dikeluarkan dari dosa, tidak tinggal lagi dalam dosa. Meski masih bisa berdosa, tapi tidak tinggal dalam dosa. Beda, ada orang menikmati dosa, ada orang yang melawan dosa. Ada orang yang menikmati berzina, tapi ada orang yang melawan keinginan untuk berzina. Ada orang yang menikmati untuk berbuat kasar, bermulut kotor, bermulut merendahkan orang lain. Ada orang menikmati hal itu. Dia merasa senang untuk melakukan itu. Tapi ada orang, ya, kalau sudah menerima keselamatan, dikuduskan, perbuatan-perbuatan itu, itulah perbuatan melawan daging, bukan menikmati lagi. Jadi, kalau Paulus bilang, kamu masih, kalau barang siapa masih tinggal di dalam dosa, artinya masih menikmati dosa-dosa itu, maka kamu tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Yes, karena kamu tidak dibenarkan. Tapi kalau orang dibenarkan, pasti dia mengalami pengudusan. Pasti dia mengalami perlawanan terhadap kedagingan. Iya, karena dia tahu yang benar, dia mengerti kenapa dia harus beriman kepada Tuhan. Dan kenapa harus serahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melawan yang namanya kedagingan, yang memang adalah dusta atau kebohongan si iblis. Jadi, Paulus bilang, kalau kamu masih belum dibenarkan, ya kamu nggak akan bisa masuk kerajaan surga. Tapi kalau orang sudah dibenarkan, itu akan menghadapi pengudusan. Pengudusan itu apa? Itu pengudusan. Dosa-dosa yang lama itu masih bisa muncul. Tubuh kita masih tubuh yang sama. Memori kita masih memori yang sama sebelum kita bertobat. Itu masih bisa muncul. Jadi bukan masuk surga karena perhitungan dari perbuatan, tidak. Tapi Paulus sudah menekankan, kalau kamu masih menikmati pengudusanmu nggak ada, kamu masih tinggal di dalam dosa, kamu tidak bisa mendapat kerajaan Allah. Kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena you nggak beriman sebenarnya. Hanya KTP itu. Perhatikan, tinggal itu. Yang saya bilang menikmati dosa itu. Ya. Jadi Paulus menegaskan di situ supaya jemaat-jemaat maupun jemaat yang sudah berjemaat atau jemaat yang baru bisa mengerti fase. Maka baca dari Galatia 1-4. Itu ada fase dibenarkan oleh iman dulu. Baru setelah itu membahas tentang kehidupan perbuatan. Makanya paling penting pertama iman dulu. Gitu. Jadi ini bukan bicara mengenai masuk surga berdasarkan perbuatan. Tapi ini berbicara, kamu kalau tidak mengalami pengudusan karena kamu tinggal dan menikmati dosa yang Paulus tuliskan, artinya kamu belum dibenarkan, kamu belum menerima keselamatan. Jadi seperti itu ya. Gitu bro. Thank you. Iya bro, thank you bro udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri video kita, perbincangan kita pada hari ini bro, saya pengen bro untuk menyampaikan sesuatu kepada kita supaya kita lebih berhati-hati dalam melihat buku-buku yang ada. Karena statement Nandar di dalam video tersebut bahwa ini buku yang dia kutip ini penulisnya adalah orang Kristen semua. Nah bagaimana tuh bro? Silakan bro. Iya, menurut saya juga tidak masalah kalau orang Kristen, karena di dalam kekristenan sendiri kita harus mengakui tidak semua orang betul-betul itu mempelajari keimanannya.
Jadi memang ya ada orang yang ngaku, saya orang Kristen, saya nggak belajar, terus saya tulis buku. Ya berarti kan setiap statement saya di dalam buku itu tidak berkapabilitas, tidak bisa dipercaya. Nah, jadi saran saya adalah berhati-hatilah ketika mendengar orang bilang ini loh ada bukunya gini. Jangan cepat down. Jangan cepat merasa down bahwa ada dia punya bukti. Enggak. Lakukan observasi dulu. Research dulu. Penulisnya siapa? Latar belakang penulisnya apa? Bagaimana pemikirannya dia? Lihat dari sisi apakah yang bisa dipercaya adalah kesaksian yang mana? Kesaksian orang itu atau kesaksian menurut para saksi mata di dalam Alkitab seperti Rasul Yesus itu kan saksi mata. Ya. Dan ya kalau misalkan muncul sesuatu yang berbeda, itu harus memiliki dasar dan bukti yang sangat kuat. Jadi orang bisa aja seperti saya misalkan, saya cari-cari kesalahan teman saya yang beragama Islam. Saya cari-cari kesalahan, saya cari buku-buku yang bidah. Terus saya bilang di internet, ini buku orang Islam sendiri yang tulis. Beda kan dengan itu? Nah, coba kalau saya kayak gitu, pasti kamu ngomong apa? Nggak bisa gitu, bro. Penulis itu, dia Islamnya Islam bidah. Tidak selaras dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Pasti kamu ngomong gitu. Tapi dengan cara yang sama, kamu menyerang kekristenan. Coba kalau orang, misalkan ada orang bertanya tentang sebuah hadis, tapi grade-nya hadis itu tidak sahih, tidak diakui. Loh, saya bilang ini hadis tuh, tapi tidak diakui lah misalkan. Saya jadikan itu sebuah dasar. Bisa nggak? Nggak bisa kalau memang sudah ditunjang dari para sarjana Islam bahwa memang ini dari waktu penulisan siapa yang nulis nggak jelas apa hadis ini nggak bisa dipercaya. Ya nggak bisa dijadikan dasar, bro. Ya kan? Ya, jadi menurut saya kita perlu berhati-hatilah. Kita nggak bisa menghilangkan atau kita nggak bisa memusnahkan orang-orang seperti itu di bumi, nggak bisa. Itu memang harus ada. Seperti yang Tuhan katakan, ilham roh kepada Paulus katakan bahwa penyesatan itu memang, maksud saya kepada Yesus, perkataan Yesus, penyesatan itu memang harus ada. Tapi penyesatan itu ada bukan buat dihilangkan. Penyesatan itu ada memang karena iblis ada. Penyesatan itu membuat orang Kristen harusnya semakin kuat. Bukan semakin anarkis. Ya, biasanya ada yang bilang sesat itu. Wah, rame-rame boikot yuk gitu kan. Ya, jangan gitu. Memang itu harus ada. Yang harus dikuatkan adalah pribadi kita dengan Tuhan. Kalau pribadi kita sudah kuat dengan Tuhan, maka selanjutnya di dalam komunitas kita akan bisa menjadi berkat. Bahkan juga banyak orang-orang juga yang memperdalam juga akan menjadi berkat juga. Kalau sudah seperti itu semua bisa jadi berkat, ya kita saling kuat. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Meskipun mau ada 100.000 orang yang mengatakan, ada 1 juta orang yang mengatakan, ini bukunya benar nih. Tapi kalau orang Kristen sendiri kuat, nggak masalah menurut saya. Biarkan mereka berbicara. Saya tahu bahwa aslinya seperti apa. Dan saya tidak akan pernah mundur dari iman saya. Ya, demikian bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal supaya semakin banyak orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.